Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dan materi kuliah Creative Writing ya. Sekarang kita mengajak ke pertemuan 14 ya, pertemuan terakhir. Tapi saya nanti tetap mengawal kalian semua dalam logbook Creative Writing dalam menulis ini ya, nulis kreatif. Jadi kalian semua nanti tetap saya pantau lewat akun saya di Iqbal Saifullah ini, supaya kalian tetap termotivasi terkait kendala-kendala apapun. Tetap kalian feedbacknya tetap dikasihkan, tetap dicantumkan di dalam kolom komentar. Oke. Jadi di sini kita di pertemuan 14 ini kita fokus ke restriction ya. Restriction itu artinya itu istilahnya dalam bahasa Indonesia itu kita itu menahan diri ya. Menahan diri dari mana? Nah, seperti yang kita tahu, manusia kan terdiri dari dua tipe kalau dari skill bahasa ya. Bahkan bisa skill juga menulis. Jadi seperti ini, ada input, ada output. Input ini di sini ada reading dan listening, membaca dan mendengarkan. Output itu speaking dan writing. Jadi ada productive skill, ada receptive skill. Receptive itu menerima, jadi menerima dari reading dan listening. Kalau outputnya itu productive skill itu speaking dan writing. Jadi ketika kalian ini yang cara yang terakhir sendiri ya, kalian harus jadikan habit. Jadi jika kalian ingin banyak wawasan dalam otak kalian semua, dan otak kalian itu bekerja sedang demikian rupa, sekiranya otak kalian itu istilahnya itu berproses, memang dicetak untuk seorang penulis begitu, pemikir dan punya ide yang cemerlang, itu harus sering-sering membaca. Jadi di sini reading ini ataupun listening sama ya. Reading dan listening ini adalah satu-satunya cara yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetap harus kita membaca dan membaca. Ya, kalau ribet bisa juga dengan mendengarkan sesuatu yang menurut kita itu menarik, kita dengarkan saja dan kita bayangkan agar tidak lupa. Jika kalian tidak malas pakai note, ya kita punya note, dicatat apa yang ide yang kita cemerlang ketika kita membaca itu apa. Membaca ini juga tidak membaca spesifik yang kita tuju ya, apapun itu, di tempat sampah, di perpustakaan, di jalan-jalan, semua kita baca dan kita curious. Intinya itu membaca itu harus kita mulai dengan ask everything ya di sini ya, ask everything and tell everything. Jadi kalian semua itu harus menanyakan kenapa itu kok seperti itu, kenapa kok begitu, dan tell everything. Jangan setelah kita mendapatkan sesuatu, kita harus speak ke orang lain atau write a note, speak ke istri kita, teman kita, ke saudara kita, ceritakan apa yang kita peroleh hari ini. Jadi setelah kita peroleh, kita ceritakan, itu ada proses berpikir dalam otak kita, itu ada working memory untuk menyimpan agar kita tidak mudah lupa. Itu cirinya. Ketika otak kita sudah berproses seperti itu, maka dengan sedemikian rupa otak kita itu terbuka jembatan antara neuron kita untuk selalu berpikir secara kreatif ya, begitu. Saya ulangi lagi, satu, membaca tidak hal yang spesifik sesuai dengan keinginan kita, tapi semua kita baca dan selalu curious, penasaran. Kenapa kok seperti itu, kita langsung penasaran. Setelah penasaran, ada working memory, kita tulis di productive skill ya. Kalau malas seperti saya ini pemalas ya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya ke teman saya, ke istri saya, ke ibu saya, ke adik saya, ke anak saya. Bahkan saya bisa bicara ke saya sendiri, bercerita ke saya sendiri di depan cermin ataupun membayang-bayangkan sebelum tidur begitu. Kita recall lagi. Ya itu. Nah, hal yang seperti itu sangat manjur kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ask everything and tell everything. Ya, jadi kita memaksimalkan input dan output. Setelah kita mendengarkan, kita menulis. Setelah kita membaca, kita berbicara, dan semuanya sedemikian rupa. Itu jadi habit kita setiap hari. Kita tidak boleh sehari pun tanpa membaca. Membaca adalah jendela dunia ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di semester berikutnya, di semester 7 ya. Mulai agak pusing ya, banyak praktek, banyak mulai melakukan proposal
chapter 1 until chapter 3. Terbiasa, kalau sudah terbiasa creative writing, di sini tidak akan ada terkendala untuk mengerjakan skripsi. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti saya juga membahas terkait skripsi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam menulis skripsi, all about writing. Saya masukkan di materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.